welcome back to mini vlog museum. Oke, kenalin di sini gue Seva Aurelia. Dan di sini gue Ayu Amelia. Dan di sini gue Hania Zara. Kita di sini lagi berada di Museum Kebangkitan Nasional. Jadi, sebelum didirikan Museum Kebangkitan Nasional, gedung ini tadinya adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh Belanda yang bernama Stopia. Dan lokasi Museum Kebangkitan Nasional ini berada di jalan tepatnya di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 sebelum RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dan lokasi museum ini tidak jauh dekat Pasar Senen. Nah, di sini ada ruang Direktur Stopia, yaitu Direktur Stopia menempati ruang tersendiri dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran di Stopia. Salah satu Direktur Stopia yang berperan membela Sutomo adalah Bujotomo, berdiri adalah Dr. Randa Haji Efrol yang menjabat pada tahun 1901 sampai 1908. Nah, dan di sini ada meja dan kursi para tamunya, dan di sebelah sini ada meja dan kursi Direktur Stopia. Dan ini contohnya. Selanjutnya ada ruang media pembelajaran. Pembelajaran di Stopia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada buku-buku kedokteran. Terus selanjutnya di sini ada meja bedah. Terus di sini ada kerangka manusia. Terus di sini ada peta kimia Belanda. Selanjutnya kita akan ke ruang Bujotomo. Ruang ini adalah ruang yang paling bersejarah di antara ruang-ruang lain. Karena di sini si Sutomo dan kawan-kawannya mendirikan organisasi pada tanggal 20 Mei 1908 di ruangan ini. Di tempat ini menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Bujotomo, tepat pada pukul 9 pagi. Di sana, Sutomo mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang, dan jelas. Di ruang kelas Stopia ini, pada tanggal 1 Maret 1902, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Stopia atau Sekolah Pendidikan Dr. Budi Putra. Pelajar Stopia harus menguasai bahasa Belanda karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran dan bahasa komunikasi di asrama. Dan ini tampak diorama seorang dosen yang menjelaskan kepada muridnya tentang ilmu kedokteran. Dan di sini ada berbagai macam informasi tentang kedokteran. Oke, di sini kemudian ada tokoh-tokoh pendidikan bahasa Indonesia. Pertama ada Dewi Sartika. Dewi Sartika ini pada tahun 1904 dia mendirikan sekolah istri. Kemudian ada Raden Ajeng Kartini, dia mendirikan sekolah untuk anak-anak gadis pada tahun 1903. Dan yang terakhir ada Ki Hajar Dewantara pada 1922, dia mendirikan perguruan kebangsaan Taman Siswa yang menerapkan sistem Among yang dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sungkuludo. Ruang kelompok kebangkitan nasional. Jadi pada tanggal 19 yang diketuai oleh Sutomo. Perjuangan ini mendapatkan dukungan dari pelajar lainnya. Perjuangan Bujotomo ini menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan lainnya untuk mendirikan perkumpulan sebagai wadah perjuangan untuk melawan penjajah. Selanjutnya di sini ada pendirian Bujotomo. Kunjungan Dr. Wahidin Sudirohusodo pada Desember 1927 menguatkan tekad pelajar Stopia untuk mendirikan organisasi sebagai wadah perjuangan. Pada Rabu 20 Mei 1908 jam 9, para pelajar Stopia di bawah pimpinan Sutomo berkumpul di ruang anatomi untuk bermusyawarah mendirikan organisasi dan kepengurusannya. Pemilihan Bujotomo menjadi nama organisasi berdasarkan usulan dari Suraji Tirto Negoro. Nama tersebut berasal dari ucapan Sutomo yang mengatakan bahwa Dr. Wahidin
Sudiro Husodo yang akan melanjutkan perjalanan mensosialisasikan dana belajar ke Banten. Di sini ada Ketua Budi Utomo. Jadi ini ada kongres Budi Utomo. Ada Agustus 1908. Kongres Budi Utomo mengadakan rapat diskusi membahas rencana kongres. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut, yang pertama, kongres dilaksanakan di Yogyakarta dan terbuka untuk umum. Yang kedua, Kongres Budi Utomo ini akan menemui budaya negara, melaporkan rencana pelaksanaan kongres. Ketiga, menunjuk Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai ketua kongres. Ya, kongres sebagai berasal dari pelajar Sofia yang menjual barang berharga yang dimilikinya. Kongres Budi Utomo pertama termasuk pada tingkat 9 Oktober pada tahun 1998 di Expo atau South Media dulu di Yogyakarta. Kongres menghadiri pelajaran tahun 1998 ini maksud juga pengurusan dari tanah yang baru. Kesimpulan kita dari Museum Kebangkitan Nasional ini adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Sekian, terima kasih.
ini adalah bersatunya seluruh suku bangsa di Indonesia menjadi sebuah kesatuan yang teguh dengan mengakui memiliki tanah air yang sama, yang berasal dari bangsa yang sama, dan menjunjung bahasa persatuan. Itu kesimpulannya. Oke, jadi itu sekian dari Museum Sumpah Pemuda. Bye-bye. Dan digunakan sebagai kantor oleh mereka. Jadi ruang ini juga menggambarkan suasana penjualan proklamasi pembentukan PPKI dan BPUPKI, bom Hiroshima, Nagasaki, dan peristiwa lainnya. Jadi di sini Muhammad Hatta dan MR Rahmat Subagio diterima oleh Laksamana Tadashi Maeda setelah kembali dari rumah Tiongkok pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10. Kedatangan ketiga tokoh tersebut meminjam rumah Laksamana Tadashi Maeda sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Oke, kemudian kita masuk ke ruangan perumusan. Dirumuskan naskah proklamasi dini hari menjelang pukul 3 pagi waktu WIB. IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruangan ini untuk merumuskan konsep naskah proklamasi. Soekarno yang menuliskan konsep naskah proklamasi di atas secari kertas, sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo yang menyumbangkan pikiran hasil lisan. Hal ini terlihat pada coretan. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya coretan ini hasil diskusi atau tukar pikiran Hatta dengan Ahmad Subarjo. Di sini tempat pengertian dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh Hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah kamar gambut dengan ditemani oleh BMD. Pada saat pemetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Yang pertama itu adalah kata tempo menjadi tempo, kata 2 menjadi wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Jadi kita lagi ada di tempat pengesahan naskah teks proklamasi. Setelah disetujui konsep naskah proklamasi oleh seluruh hadirin yang datang, jadi teks naskah proklamasi ini mendapat pendapat kemudian siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno mengatakan bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah tersebut, cuma 2 orang saja yang menandatanganinya atas nama rakyat Indonesia. Akhirnya yang menandatangani naskah proklamasi ditandatangani oleh IR Soekarno dan DR Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan peristiwa ini berlangsung menjelang subuh Jumat 17 Agustus 1940. Adalah tempat menandatangani teks proklamasi. Oke, kesimpulannya dari Museum Proklamasi ini adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan mendapatkan hak sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan bangsa lain.